Allah saya baru akan menyampaikan tentang pembukaan dari manasik qalbu ini insya Allah. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut pertemuan kita setiap pekan ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Baik Bapak Ibu berbahagia, kita akan awali saja insya Allah pertemuan kita dengan sebuah ayat dan kita akan sama-sama mentadaburinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan diwajibkan kepada manusia. Atau ada yang mengatakan di antara kewajiban untuk manusia. Ya. Untuk apa? Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk berkunjung ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Mari kita tadabburi ayat ini. Ada kewajiban untuk manusia. Jadi bukan hanya umat Islam. Seluruh manusia diberikan kewajiban. Untuk apa? Hajjul bait. Berkunjung ke Baitullah. Nah, siapa yang diperbolehkan berkunjung? Man istata'a. Itu yang mampu melakukan. Yang mampu itu bagaimana? Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya fisik, itu mampu. Jadi mampu itu bukan punya bekal. Mampu itu sam'a, basar, aqidah. Dia punya pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu kategori mampu. Jadi ada yang mengatakan man istata'a itu mampu berarti punya uang, punya bekal, bukan. Yang disebut man istata'a itu pikirannya masih bisa dipakai untuk berpikir, hatinya masih bisa dipakai untuk merasa, fisiknya masih bisa dipakai untuk berjalan. Itu disebut dengan man istata'a, kemampuan. Ilaihi sabila, berjalan di jalan. Di jalan kemana? Di jalan menuju Baitullah. Nah, ini yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Ini wajib, Bapak Ibu. Berkunjung ke Baitullah itu wajib, ya. Yang mewajibkan siapa? Allah. Dalilnya mana? Quran surat Ali Imran ayat 97. Jadi bagi siapa saja boleh menyampaikan kabar ini kepada semua manusia, bukan hanya kepada umat Islam, untuk berkunjung ke Baitullah. Ya, untuk berkunjung ke Baitullah. Nah, selanjutnya apa makna berkunjung ke Baitullah? Misalkan nih, Pak Arif misalkan ya. Saya suruh untuk berkunjung ke rumah saya. Pak Arif, tolong mampir ke rumah saya. Kira-kira ketika Pak Arif mampir ke rumah saya, Pak Arif itu bertemu rumah saya atau bertemu saya sebagai pemilik rumah? Tentunya bertemu saya sebagai pemilik rumah. Betul ya? Atau di sini Pak Yudi. Pak Yudi diminta untuk datang oleh wali kota. Wali kota Semarang ke rumahnya. Pak Yudi datang ke rumah saya, kata Pak Wali kota. Nah, ketika Pak Panjenengan datang ke rumah Pak Wali kota, ketemu siapa di sana? Kan bukan ketemu rumahnya. Datang ke rumah wali kota, ketemu Pak Wali kota yang berada di rumah tersebut. Pak Ono misalnya. Pak Ono diminta untuk datang atau saya datang ke rumah Pak Ono. Ketika saya berkunjung ke rumah Pak Ono, bukan mau mengunjungi rumahnya, tapi saya mau mengunjungi pemilik rumah itu Pak Ono. Begitu. Jadi apa makna berkunjung itu? Makna berkunjung ke Baitul itu apa maknanya? Ini maknanya. Tujuan utama berkunjung adalah bertemu pemilik rumah. Saya ulangi ya. Tujuan kita berkunjung ke Baitullah berarti bertemu pemilik Baitullah, yaitu Allah. Ini yang butuh kita kuatkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Ya.
bahwa hijjul bait itu berkunjung ke Baitullah. Untuk apa kita berkunjung? Untuk bertemu Allah, sang pemilik rumah. Ya. Nah, saat kita berkunjung ke Baitullah, jangan sampai kita salah tujuan, salah sasaran. Saat datang kita ke Baitullah, tujuannya bukan melihat Baitullah. Tujuan kita adalah bertemu pemilik Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang butuh kita ulang-ulang ya di dalam hidup kita. Sekarang setelah kita tahu tujuan bahwa oh baiklah saya diminta untuk berkunjung ke Baitullah, bahkan diwajibkan berkunjung ke Baitullah. Berarti tujuan saya berkunjung ke Baitullah untuk apa? Bertemu pemilik Baitullah, yaitu Allah. Berarti hijjul bait itu apa? Tujuannya perjalanan bertemu Allah. Perjalanan bertemu sang pemilik hidup Allah. Kalau di dalam ilmu tasawuf disebut dengan suluk ya, perjalanan, sang perjalanan, salik atau yang disebut salik ya orang yang berjalan. Jadi hijjul bait berkunjung ke Baitullah itu adalah perjalanan menuju Tuhan, menuju Allah, menuju Rabb semesta alam. Itu tujuannya. Semoga Bapak Ibu bisa bersepakat bersama-sama ya. Dan ini kewajiban kita. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang masih mampu berpikir, masih mampu merasa, dan masih mampu bergerak. Ya. Jadi mohon maaf kalau dikatakan manis tato itu uang, bukan. Manis tato bukan uang, bukan harta, bukan. Tapi kita masih punya tekad keyakinan yang kuat bisa bertemu Allah, itulah kemampuan. Pikiran kita masih dipakai bagaimana cara kita untuk bertemu Allah, itu adalah kemampuan. Dan tentunya yang hadir di sini semuanya berkewajiban untuk bertemu Allah. Berkewajiban untuk berkunjung ke Baitullah. Baik. Sekarang tadabbur selanjutnya adalah nah ini Bapak Ibu. Tujuan utama pemilik rumah diminta kita mengunjungi untuk apa? Jadi pemilik rumah ingin dikunjungi. Nah, untuk apa ingin dikunjungi? Ya kan? Untuk apa ingin dikunjungi pemilik rumah? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, nah saya interaksi dulu ya. Untuk apa pemilik rumah itu ingin dikunjungi? Monggo Bu Isti, kira-kira untuk apa Bu Isti? Kedengaran Bu Isti? Nah, Bu Isti kedengaran Bu Isti? Iya Pak Ustadz, Nah, dengar. Bu Isti, tujuan utama pemilik rumah minta dikunjungi itu untuk apa coba? Minta untuk dikunjungi supaya kita bisa ketemu sama beliaunya yang pemilik rumah Ustadz. Ah gitu ya. Jadi Ya. untuk bertemu dengan pemilik rumah ya. Oke, matur suwun jawabannya. Nanti yang jawabannya bagus dapat hadiah umroh Bu. Bertemu di Mekah nih. Amin, 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 Ya, amin. baik. Saya lanjut. Pak Lutfi nih, Pak Lutfi. Pak Lutfi, kenapa pemilik rumah minta dikunjungi? Untuk apa pemilik rumah minta dikunjungi kira-kira? Menurut Pak Lutfi apa? Bisa dengar Pak Lutfi? Pak Lutfi Rahman? Nah, Pak Lutfi Rahman bisa dengar? Nah, monggo Pak Lutfi. Untuk apa pemilik rumah minta dikunjungi? Untuk apa kira-kira? Baik, kalau ini kita akan lihat ya. Untuk apa pemilik rumah ini minta dikunjungi? Jadi kita diminta untuk datang ke Baitullah, kita diminta untuk berkunjung ke Baitullah, tujuannya adalah ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ini.
Tujuannya adalah untuk dimuliakan. Jadi sang tamu hadir untuk dimuliakan. Ini tujuan. Jadi tujuan kita diminta untuk datang ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah, sang pemilik Baitullah ingin memuliakan kita. Mari kita lihat dasar-dasarnya. Ini. Ada sebuah hadis di hadis sahih ya, di hadis Bukhari. Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sesungguhnya ketika Nabiullah Muhammad menyampaikan ini, falyukrim dhaifahu, siapa sesungguhnya yang menyuruh memuliakan tamu itu? Tentunya adalah zat yang telah menciptakan Nabiullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala agar ketika ada tamu dimuliakan. Jadi ketika kita bertamu nih, kita harus muliakan tamu itu. Betul ya? Harus dimuliakan tamu itu. Nah, atau kita lihat di surat Ad-Dariyat, Allah sendiri yang menyampaikan, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim mukramin. Sudahkah sudah sampaikah kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Nah, kalau Allah sudah menyampaikan begini, ini pertanda. Jika Allah saja menyuruh untuk memuliakan tamu kepada orang yang didatangi tamu, apalagi Allah yang menyuruh kita bertamu ke Baitullah. Nah, ketika Allah menyuruh kita bertamu ke Baitullah untuk apa? Tentunya untuk dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Betul? Tentunya kita diminta ya untuk dimuliakan oleh Allah. Tujuannya untuk dimuliakan oleh Allah. Saya coba minimal di ini ya. Ini hanya garis besar aja. Jadi saat kita mengunjungi Baitullah, Allah mengundang kita untuk mengunjungi Baitullah. Apa kira-kira yang Allah berikan ketika kita datang? Satu, insya Allah diampuni dosanya sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh kita. Diampuni oleh Allah. Nah, ini dimuliakan. Orang yang datang ke Baitullah, Allah muliakan dengan alokasi hidangan berupa ampunan dari dosa-dosa. Yang kedua, Allah muliakan dengan dikabulkannya permohonan kita. Ya, semua permohonan kita saat kita datang ke Baitullah, bertemu dengan Allah, Allah kabulkan permohonan kita. Bukan hanya itu, seluruh urusan kita dimudahkan Allah. Lalu diganti biaya yang dikeluarkan dengan ganti yang lebih baik. Kita keluarkan nih biaya untuk datang ke Baitullah, ke rumahnya Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Nah, ini sesungguhnya tujuan Allah mengundang kita. Jadi pertanyaan saya, siapa yang tidak mau mendatangi undangan itu? Kalau kita tahu bahwa undangan itu akan membawa kita kepada kemudahan hidup, akan membawa kita kepada kebahagiaan, akan membawa kita kepada kebelimpahan, siapa yang tidak mau diundang oleh Allah? Bahkan Allah mewajibkan kita untuk datang ke Baitullah. Untuk apa? Untuk dimuliakan. Masya Allah ya. Dan kalau kita, Masya Allah ya, saya pernah mendengar sebuah ceramah tentang tujuan hidup manusia, tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini. Ada beberapa, ada seorang ustadz yang ditanya oleh kiainya, Ustadz, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Ustadz ini menyampaikan tujuannya adalah untuk menjadi khalifah. Kata beliau, iya, tapi belum tepat. Terus yang kedua, Ustaz ini menjawab lagi bahwa tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya betul, tapi belum tepat, kata kiai ini. Sehingga Ustaz ini mikir gimana caranya, jawabannya apa yang tepat. Penasaran. Nah, akhirnya Bapak Ibu ketemulah dengan sebuah jawaban, dan jawaban itu bukan dari sang Ustadz ini, tapi dari kiainya. Ketika Ustadz sudah banyak dalil menyampaikan, tapi kok gak nyambung-nyambung.
Akhirnya Ustaz ini bilang, udah guru saya give up, saya menyerah. Menurut guru apa sih tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Guru tersebut tersenyum dan mengatakan, tujuan Allah menciptakan manusia untuk dimuliakan. Masya Allah. Untuk dimuliakan. Mana dalilnya? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Wa qulna ya Adam, dan dikatakan kepada Adam, uskun, duduklah atau diamlah engkau, wa zawjuka, dan pasanganmu di jannah, di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Silakan engkau makan apapun yang ada di surga, haitsu syi'tum, sekehendakmu. Nikmati saja. Jadi tujuannya itu untuk dimudahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Masya Allah. Nah, begitu juga tujuan kita diundang oleh Allah ke Baitullah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dimuliakan oleh Allah. Dijamu karena kita tamunya Allah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau saya definisikan berkunjung ke Baitullah sama dengan kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan, keberlimpahan dan kedamaian, adakah yang menolak kunjungan itu? Kapan saya diundang? Sejak dulu udah diundang, Bapak Ibu. Sejak Nabi Ibrahim sudah diundang. Sejak Nabi Allah Muhammad hadir memberikan wahyu Al-Quran sudah diundang. Dan undangannya ada dalam Quran. Tadi yang saya sampaikan juga undangan tuh. Walillahi ala nas hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kalau saya sampaikan berkunjung ke Baitullah sama dengan kehidupannya dipenuhi kebahagiaan dan keberlimpahan dan kedamaian, kira-kira ada yang nolak nggak kunjungan ke Baitullah ini? Saya yakin insya Allah tidak ada yang nolak ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semuanya siap berkunjung ke Baitullah. Betul? Nah, saya sudah berkunjung ke Baitullah. Saya sudah ke Mekah. Saya sudah ke Madinah. Tapi kok masalah malah tambah. Kayaknya kok nggak ada berubah nih. Pulang dari Mekah, pulang dari Baitullah, kok malah banyak urusannya. Kok malah banyak masalahnya. Mana nggak ada selesainya masalah kita. Nah, jangan-jangan kita belum tahu tata cara berkunjung. Jangan-jangan kita belum ketemu sama yang dikunjungi. Jangan-jangan kita hanya takjub dengan yang namanya Baitullah itu. Sehingga kita hanya selfie-selfie di sana, foto-foto di sana, merasa wow, merasa takjub dengan manusia yang begitu banyak. Tapi kita lupa esensi kita datang ke sana. Sehingga ketika pulang belum dapat jamuan karena memang belum bertemu. Gitu. Lalu gimana caranya agar kita ini bisa bertemu? Ya kita harus tahu caranya. Dan insya Allah dalam kajian ini kita akan bahas tentang caranya. Yang saya rangkum dalam sebuah tema yaitu manasik kolbu. Ya, dalam manasik kolbu ini. Nah, Bapak Ibu, apa manasik kolbu ini? Kita harus paham nih manasik kolbu itu apa. Apa hubungannya dengan kunjungan ke Baitullah? Nah, kita pahami dulu karena insya Allah hari ini kita bahas tentang pemahaman. Jadi intinya Bapak Ibu, manasik kolbu itu nanti setelah kita menjalankan ini, intinya kita sedang berikhtiar menuju perjalanan menuju Allah. Ya, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjut terlebih dahulu ya. Kita akan bahas dulu pengertian manasik Bapak Ibu ya. Agar nanti saat saya membahas ke depan sudah tidak ada pertanyaan lagi apa sih manasik kolbu, buat apa sih manasik kolbu gitu. Mudah-mudahan sudah tidak ada pertanyaan itu lagi nanti ya. Nah, Bapak Ibu, pengertian manasik ada beberapa, saya ambil 5 saja pengertian manasik itu.
untuk kita pahami apa itu sebetulnya manasik. Yang pertama, manasik itu diartikan sebagai ibadah secara umum. Jadi manasik itu ibadah. Seperti pengertian dalam firman Allah di surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ya, salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanyalah untuk Allah rabbil alamin, yang memelihara, ya, seluruh alam. Jadi pengertian manasik yang pertama, nusuk ini adalah ibadah. Ya, pengertian pertama adalah ibadah. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, apa pengertian manasik yang kedua? Ada di surat Al-Baqarah 196. Ini ada hubungannya dengan kurban. Ya. Manasik bisa diartikan sebagai sembelihan. Kita baca ayatnya. Ini ada di pertengahan ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrah. Wa atimul hajji wal umrata lillah. Fa in uhsyirtum famastaysara minal hajj. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadya mahillah. Man kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah, di sini ada nusuk, Bapak Ibu, ya. Aw nusuk, ada nusuk. Kita artikan secara singkat, ya. Wa atimul hajj wal umrah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsyirtum, jika kamu dikepung oleh musuh, famastaysara minal hajj, maka tidak mengapa engkau menyembelih. Wala tahliku, dan janganlah engkau potong terlebih dahulu rusakum. Rusakum itu berarti kepala, ya. Ini rambutnya. Hatta yablughal hadya mahila, sampai datang hadya, hewan sembelihan itu mahilah, ke tempat penyembelihan. Pamangkana, dan jika minkum, di antara kamu maridun, sakit, au bihi, atau ada sesuatu, min ra'sihi, di kepalanya, mungkin penyakit, ya, maka fafidyatun, bayar fidyah min syamin, dengan puasa, au shadaqatin, atau dengan sedekah, au nusuk. Nah, nusuk ini diartikan oleh para mufassir sebagai kurban atau penyembelihan. Jadi nusuk di sini juga maknanya adalah penyembelihan yang membuat kita dekat dengan Allah. Ya, itu makna yang kedua dari manasik. Ya. Nah, baik, kita lanjut makna yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, pengertian manasik yang ketiga adalah manasik bisa dikatakan sebagai ibadah khusus yang terkait dengan haji, ya, dan umroh. Yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umroh, baik yang rukun, wajib, dan sunnah. Nah, disebut sebagai manasik. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullah, dan jika engkau telah selesai manasikakum, ibadah hajimu. Sini, ya. Fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti engkau mengingat ayahmu. Aw asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Masya Allah. Nanti kita pun akan membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang ini. Tentang seruan Allah untuk zikir kepada Allah seperti kita mengingat seorang ayah. Jadi kan kalau mengingat ayah, kita nggak usah konsentrasi penuh, ya. Lagi bicara begini aja kita mengingat ayah bisa. Nah, Allah menyuruh kita mengingat Allah itu seperti itu, bahkan lebih dari itu. Jadi dimanapun, kapanpun, kita diminta untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pengertian manasik selanjutnya. Nah, selanjutnya, pengertian manasik selanjutnya apa? Ada di surat Al-Baqarah 128, yaitu sebagai tata cara. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami manasikanan, tata cara, cara-cara melakukan ibadah. Ya, melakukan ibadah haji, gitu. Melakukan ibadah berkunjung. Nah ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita pahami. Tadi kan pengertian manasik. Nah, sekarang kita pahami pengertian kolbu Bapak Ibu ya, agar nanti kita paham apa sih manasik kolbu. Nah, apa pengertian dari kolbu? Pertama dari Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an, hati atau kolbu adalah tumpuan pandangan Tuhan. Lokus dari apa yang membuat seseorang manusia menjadi insan mulia, pribadi agung dan pemegang amanahnya sebagai khalifah. Ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 dan surat Al-Baqarah ayat 225. Di surat Al-Ahzab Allah sampaikan panjang ya, dan saya sampaikan ininya saja ya, artinya saja, nanti bisa Bapak Ibu pirsani di Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5. Dan tidak ada dosa atas jika kamu hilaf tentang itu, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Allah ya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa yang disengaja oleh hati. Ini menunjukkan hati itu adalah lokus. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 225 Allah pun menyampaikan, Allah pun berfirman, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kata Quran, berarti kalbu itu adalah pandangan Tuhan. Lokus dari apa yang membuat seseorang manusia menjadi insan mulia, pribadi agung dan pemegang amanah. Nah, baik, kita sekarang masuk ke pengertian kalbu dari hadis. Terutama hadis-hadis kursi, hampir semuanya hadis kursi. Jadi dalam hadis, hati itu adalah pusat kepribadian manusia. Pertama dari hadis riwayat Muslim ya, hadis sahih. Sesungguhnya Allah tidak melihat badanmu atau bentuk, tetapi ke dalam hati. Yang Allah lihat adalah hati, bukan tubuh, bukan bentuk, tapi hati. Di hadis qudsi yang pertama Allah sampaikan, langit dan bumi tidak mampu meliputiku, tidak pula ruang di antara keduanya. Hanya hati orang yang berimanlah yang mampu meliputiku. Jadi yang mampu meliputi Allah itu hanyalah hati orang beriman. Bumi, langit tidak mampu meliputi Allah. Dan di antara keduanya tidak mampu meliputi Allah. Kata Allah, yang mampu meliputi Allah hanyalah hati orang yang beriman. Ini hadis riwayat Abu Daud. Hadis qudsi. Nah, hadis yang kedua disampaikan oleh Rasulullah, qalbul mu'minin baitullah. Ini. Kalbunya orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Jadi kalau pengertian dari pengertian dari hadis ini berarti kalbu itu baitullah Bapak Ibu. Berarti ada dua dong baitullah. Ya. Baitullah secara hakikat ada di dalam hati kita, di kalbu kita. Baitullah secara syariat ada di Mekah Al-Mukarramah. Yang sudah mulai nyambung ya Bapak Ibu ya. Manasik kalbu itu apa? Ini adalah pengertiannya. Nah, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Lalu apa pengertian manasik kalbu itu? Satu, pengertian manasik kalbu itu adalah ibadahnya hati. Jadi nanti insya Allah kajian kita bicara tentang ibadahnya hati. Ya. Yang kedua, manasik kalbu punya pengertian prosesi penyembelihan Ismail kecil di dalam hati kita. Berawal dari kata nusuk yang ada dari surat Al-Baqarah ya, tentang penyembelihan. Karena saya pun bertemu dengan sebuah ayat bahwa penyembelihan itu di Baitil Atiq, di rumah tua. Ya, kalau rumah tua itu ya Ka'bah. Kalau kita melihat Ka'bah adalah Baitullah, maka penyembelihan itu adanya bukan di tempat penyembelihan, tapi adanya di qalbu kita.
Nah, lalu yang disembelih apa? Saya sebut sebagai Ismail kecil. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Yang ketiga adalah tata cara berkunjung ke Baitullah. Tata cara berkunjung ke hati kita. Hati itu ada 4 Bapak Ibu ya, kalau menurut Imam Tirmidzi. Ada bagian-bagiannya. Ada sodar, ada kolbu, ada fuad, ada lub. Jadi di manakah Baitullah itu adanya? Ya, kalau kata para ulama adanya di lub. Nah, bagaimana tata cara kita bisa sampai ke lub? Ya kita harus melewati sodar, kita harus melewati kolbu, kita harus melewati fuad, lalu bisa masuk kepada lub Baitullah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dikasih takdir oleh Allah bisa membahas ya tentang mana sih kolbu ini, tata cara kita berkunjung ke rumahnya Allah, ke Baitullah. Yang keempat, tata cara ibadah umroh dan haji secara hakikat dan syariat. Juga bisa kita artikan manasik kolbu ya tata cara ibadah umroh dan haji secara hakikat dan syariat. Karena juga secara puncak dari hakikat itu sebetulnya syariat. Jadi kalau hemat saya, orang yang mau umroh, orang yang mau haji itu harus tahu dulu hakikat haji dan umroh. Puncaknya bersyariat di Mekah gitu. Sehingga nyambung. Insya Allah dahsyat dampaknya. Jadi kita sudah memahami terlebih dahulu hakikat dari haji dan umroh. Dan yang kelima, Bapak Ibu, bahwa manasik qalbu itu adalah jalan kerinduan menuju Baitullah. Rindu Baitullah. Masya Allah Bapak Ibu ya, bicara tentang rindu Baitullah, kita mohon maaf selama ini hanya satu yang kita rindukan, itu Baitullah yang ada di Mekah. Tapi mohon maaf kita tidak merindukan Baitullah yang ada di dalam diri kita. Bahkan mohon maaf, mungkin kita nggak pernah berpikir untuk bisa berkunjung ke Baitullah yang ada dalam hati. Padahal yang insya Allah membawa kita kepada Baitullah yang syariat di Mekah itu, Baitullah yang ada dalam diri hati kita. Maka saat kita rindu Baitullah, rindu dengan dua Baitullah itu. Itu Baitullah yang ada di Mekah dan Baitullah yang ada di hati kita. Nanti insya Allah kita juga ada kegiatan yang disebut dengan halaqah manasik qalbu. Kita adakan di tempat yang mudah-mudahan representatif. Kita akan praktik Bapak Ibu bagaimana kita sampai menuju ke Baitullah yang ada di dalam hati kita. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya akan coba share ya untuk mengingatkan kerinduan ke Baitullah. Mudah-mudahan hati kita tergetar dan kita punya keinginan untuk masuk rindu ke Baitullah, menuju ke Baitullah dengan baik secara hakikat maupun syariat. Saya share terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Baik. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك إن الحمد
Baik, baik rahmat Allah. Bagaimana setelah mendengarkan talbiyah ya? Insya Allah saya yakin hatinya bergetar, ada kerinduan yang mendalam, ingin berkunjung ke Baitullah dan bukan apa-apa. Itu adalah memang labbaik Allah, itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan kita memang diminta untuk berkunjung ke Baitullah. Panggilan Allah, kewajiban. Maka sertakan dalam hati kita kerinduan. Kerinduan kemana? Kerinduan ke Baitullah itu ke apa? Untuk bertemu Allah. Lihat ya tadi gerakannya, suasananya, Masya Allah. Siapapun yang sudah berangkat, tetap aja rindu pengen ke sana lagi. Karena memang luar biasa. Di sana adalah tempat yang sangat luar biasa. Ya. Ah, baik. Jadi, uh, mana sih kolbu adalah jalan kerinduan menuju Baitullah. Gimana sih kita akan terus mengelola hati kita ini untuk terus rindu bertemu Baitullah. Ya. Baitullah yang mana? Dua-duanya. Baitullah yang ada dalam hati kita, Baitullah yang ada di Mekah. Dan di dalam hati kita pun saat kita sudah bertemu dengan Baitullah dalam hati kita, Masya Allah. Sama mustajabahnya saat kita bertemu dengan Baitullah yang ada di Mekah Mukarramah. Insya Allah. Ketika kita menancapkan kerinduan itu, artinya kita sudah terpanggil dan insya Allah akan berangkat. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu,
Apa tujuan dari manasik qalbu? Nah, ini beberapa tujuan. Pertama, mengingatkan kepada seluruh manusia untuk menunaikan kewajibannya berkunjung ke Baitullah. Mengingatkan. Kewajiban kita nih Bapak Ibu untuk mengingatkan. Jadi siapapun nanti yang insya Allah terus bergabung di manasik qalbu, nanti kita ajak bersyiar untuk mengingatkan seluruh manusia menunaikan kewajibannya berkunjung ke Baitullah. Yang kedua, mengunjungi hati secara hakikat dan Ka'bah secara syariat. Itu tujuan manasik qalbu. Kita berkunjung ke hati dan ke Ka'bah. Dua-duanya kita akan kunjungi. Yang ketiga, berkunjung ke rumah berarti bertemu dengan pemilik rumah, bukan untuk melihat rumah atau menyembah rumah. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, maka sembahlah. Siapa yang disembah? Rabb hadzal bait. Pemilik bait itu, pemilik rumah itu. Jadi berkunjung ke rumah berarti bertemu dengan pemilik rumah, bukan untuk melihat rumah atau menyembah. Ya. Yang keempat, tujuan manasik qalbu adalah mengajak manusia untuk bertemu Allah, beribadah dan berserah diri kepadanya. Dan yang kelima, mengikuti jejak para anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin, yaitu syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi saat mereka mendapatkan kesulitan hidup, beban yang berat, tugas yang besar, hajat yang penting, dan kenikmatan yang membahagiakan, mereka memberikan pada kita jejak-jejaknya, jalan-jalannya yang akan kita ikuti, yang insya Allah akan dibahas di manasik qalbu. Jikalau panjenengan punya masalah besar seperti apa, nanti kita lihat jejak para nabi, para aulia, masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi kan siratal ladina an'amta alaihim itu adalah siapa? Jalannya siapa? Anbiya ul mursalin wassuhada wassalih. Ya Bapak Ibu. Nah, di manasik qalbu kita akan bahas itu. Ya. Nah, selanjutnya apa manfaat manasik qalbu? Insya Allah manfaat manasik qalbu itu ada 6. Satu, untuk menata kembali kehidupan kita, arah dan cara menyikapi menu kehidupan dari Allah. Yang kedua, memantaskan diri kita agar ditolong Allah. Yang ketiga, membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini hanya milik Allah. Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Kesadaran bahwa hidup ini milik Allah, Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Itu manfaatnya. Yang keempat, manfaatnya adalah resolusi diri. Rencana baru, arah baru dalam hidup kita. Yang kelima, memantaskan diri menjadi pribadi yang dipenuhi keberlimpahan, keberkahan, kemakmuran, cinta, kasih sayang, dan kebermanfaatan untuk manusia yang lainnya. Memantaskan diri. Insya Allah kita akan sama-sama bareng-bareng Bapak Ibu memantaskan diri menjadi pribadi yang berlimpah, pribadi yang berkah, pribadi yang makmur, pribadi yang penuh cinta kasih, pribadi yang penuh kebermanfaatan untuk manusia yang lainnya. Dan yang keenam adalah selalu berbenah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Oh, ada 7 Bapak Ibu. Nomor tujuhnya enggak saya tulis itu. Ya, ada 7. Jadi yang keenam selalu berbenah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Insya Allah, ketika kita terus ikut manasik qalbu, insya Allah kita mewujud keluarga sakinah. Karena dalam konsepnya Bapak Ibu, sakinah itu yang harus diperjuangkan. Jadi kalau panjenengan mengunjungi orang yang nikah itu kan biasanya mengatakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Itu mohon maaf kurang tepat menurut saya. Karena mawaddah rahmah itu sudah built-in, sudah ada dalam diri kita. Jadi bagaimana yang tepat? Dengan mawaddah warahmah semoga engkau sakinah. Gitu. Jadi sakinah itu yang diperjuangkan. Ya, jadi kita butuh memperjuangkan sakinah. Maka dengan manasik qalbu, mudah-mudahan kita mampu memperjuangkan sakinah, menjaga tiap hari sakinah. Karena ada aja dalam keluarga itu yang bikin kita ini tidak bisa sakinah. Maka setiap hari kita berjuang agar kita sakinah. Nah, nanti di manasik qalbu kita akan bahas bagaimana caranya agar tiap hari itu rumah kita selaksana surga, seperti surga. Karena terkadang Bapak Ibu hari ini horor rumahnya, hari ini panas, hari besok dingin. Ya. Nah, kita berharap rumah kita ini seperti kata Rasulullah, baitin jannati, dan itu butuh ditegakkan, butuh diperjuangkan. Insya Allah di manasik qalbu kita bahas nanti. Ya. Lalu yang ketujuh adalah memantaskan diri untuk menjadi kekasihnya, masya Allah. Ya, memantaskan diri karena kekasih Allah itu dipilih oleh Allah,
Bukan kita yang milih dan bukan manusia yang mengangkat. Kekasih Allah itu Allah yang milih. Sehingga kita hanya memantaskan diri saja. Andai kita dipilih, alhamdulillah. Kalaupun tidak apa-apa. Yang penting kita memantaskan diri untuk menjadi kasih. Itu diantara manfaat dari manasik qalbu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa tahapannya? Nah, ini yang hari ini hadir, insya Allah. Ini tahapan dari manasik qalbu. Jadi ada 7 tahapan ya. Pertama, kajian rutin manasik qalbu. Ya, kajian rutin, ya insya Allah tiap hari Sabtu ini kita akan adakan kajian rutin. Yang kedua, halaqah akbar manasik qalbu. Ini persis sama dengan training ya. Jadi halaqah akbar ini kita berada mungkin di hotel di mana kita akan sama-sama praktek dengan teori manasik qalbu. Bagaimana kita bisa melakukan resonansi, membangun kebersamaan, membangun konektivitas dengan pemilik alam semesta, membangun konektivitas dengan alam semesta. Itu nanti di halaqah akbar manasik qalbu. Kenapa tidak saya sebut training? Karena saya tidak mau terjebak dengan, mohon maaf Bapak Ibu ya, apa ya, kalau training kan identik dengan apa namanya, kontribusi ya, identik dengan ada kontribusinya. Nah, kalau halaqah akbar kita berharap memang tidak, walaupun di sana ada pengeluaran, paling ya pengeluarannya untuk makan dan minum saja gitu. Makan dan minum Bapak Ibu. Apalagi ternyata kalau ada yang membackup donasi gitu ya. Ada donatur yang bisa membackup, itu masalah luar biasa. Panjenengan hadir saja gitu. Tidak harus mengeluarkan uang, itu luar biasa kan. Makanya saya sebut dengan halaqah. Padahal isinya ya training. Ya training manasik qalbu, ya penataan, ya suasana dan sebagainya, suasana training spiritual ya, yang penuh dengan berbagai macam simulasi gitu. Namun saya sebut halaqah agar mindsetnya tidak kepada, mohon maaf ya, jualan, tidak. Tapi ini halaqah ini mindsetnya adalah kita bertemu gitu. Bertemu di sana untuk sama-sama praktek bagaimana manasik qalbu. Yang ketiga tahapan manasik qalbu itu adalah coaching Bapak Ibu. Coaching manasik qalbu. Coaching ini hubungannya dengan bagaimana pembiasaan hati kita, pembiasaan diri kita, sehingga ini menjadi karakter ke depan. Nah, ada riyadhah zikir manasik qalbu. Jadi untuk menguatkan hati kita, kita adakan riyadhah. Ya. Ada riyadhah. Kita punya majlis zikir namanya Al-Mustaghfirin, yang nanti insya Allah kita akan sama-sama setiap mungkin 2 bulan sekali kita kumpul untuk berzikir bersama, beriadah, menguatkan hati. Nah, yang kelima, ini sebetulnya puncak dari manasik qalbu, yaitu umroh atau haji manasik qalbu. Menyambungkan umroh secara hakikat, haji secara hakikat dengan umroh dan haji secara syariat. Ya, kita ada umroh manasik qalbu. Nah, setelah umroh barulah nanti kita adakan TFT Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berkenan untuk mensyiarkan, kita akan adakan TFT Training for Trainer manasik qalbu, sehingga panjenengan bisa menjadi penyiar manasik qalbu untuk mengajak orang bertemu Allah. Dan yang ketujuh, manasik qalbu untuk Indonesia. Ini kita sudah bicara tentang kebermanfaatan dari manasik qalbu. Ini tahapan-tahapan manasik qalbu Bapak Ibu, dan di tiap tahapan ada temanya. Nah, kalau di kajian kita temanya ini. Jadi kajian rutin manasik qalbu temanya adalah mengungkap rahasia besar kehidupan. Bagaimana di halaqah akbar ada temanya. Bagaimana di coaching ada temanya. Bagaimana nanti di zikir ada temanya. Bagaimana nanti di umroh ada temanya. Bagaimana nanti di TFT ada temanya sendiri. Ya. Bagaimana dengan manasik qalbu untuk Indonesia ada temanya sendiri. Nah, namun di kajian rutin kita ini kita bahas tentang mengungkap rahasia besar kehidupan. Ini tema besar kita insya Allah yang setiap pekan ya kita akan bahas pelan-pelan ya. Kita diskusi yang ringan karena subuh itu Rasulullah menyampaikannya hal-hal yang ringan ya, dan mudah-mudahan kita pun nanti akan bahas hal-hal yang ringan tapi sebetulnya rahasia gitu ya. Butuh kita ungkap. Rahasia itu apa? Sesuatu yang kita lupakan gitu ya, sesuatu yang kita tidak pikirkan padahal itu memang esensi dari kehidupan kita. Tentunya nanti rahasia yang kita ungkap semuanya dari Al-Qur'an, insya Allah kita akan bahas dari Al-Qur'an. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, pembahasan pertama dari manasik qalbu. Matur suwun atas kerawannya, matur suwun atas kehadirannya. Mudah-mudahan pembukaan ini bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa istiqomah untuk apa? Untuk berikhtiar menunaikan kewajiban kita bertemu Allah.
Lalu untuk apa bertemu Allah? Untuk dimuliakan oleh Allah. Masa sih kita nggak mau hidupnya mudah? Ya? Masa sih kita nggak mau hidupnya berlimpah? Masa sih kita tidak mau hidupnya penuh dengan kasih sayang? Mau dong, mau. Ya udah berkunjung sama pemilik kasih sayang, pemilik kebelimpahan, pemilik kebahagiaan. Siapa? Pemilik rumah. Siapa? Allah. Ayo kita berkunjung ke Allah. Ya, saya belum bisa ke Mekah. Kan ada di dalam diri kita kolbu. Kenapa kita tidak rindukan kolbu kita? Kita seringnya hidupnya disodor terus, Bapak Ibu ya. Sodor itu ya tempatnya cemas, tempatnya khawatir, tempatnya marah-marah. Sedangkan kolbu Bapak Ibu tempatnya kedamaian, ketenangan, tempatnya kebahagiaan. Nah, gimana caranya? Ya, insya Allah ya ke depan kita bahas bersama-sama. Ini bisa saya sampaikan sementara Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas kajian di pagi hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu ada sesi tanya jawab Ustadz ini. Mungkin 5 menit ya, karena Baik, saya mau ke Wonosobo ini. baik. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Kita diberikan waktu 5 menit saja sama Ustadz Usep. Ya 10 lah, 10 menit ya. 5 menit Ustadz ya. Ji, monggo. Insya Allah nanti kita akan bahas di minggu depan ya Ustadz untuk kajian lebih lanjutnya ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, Eh, silakan Bu Dia. Salam Ustadz, terima kasih. Mau menanyakan, kita kalau sudah melakukan segala macam ikhtiar ibadah segala macam, tapi semakin mendekatkan diri sama Allah, tapi ada ujian dan musibah yang makin berturut-turut, itu bagaimana menyikapi Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu atas pertanyaannya, Masya Allah. Gimana nih? Kita sudah mendekat kepada Allah, tapi kok semakin banyak masalahnya berturut-turut ya, Baik Ibu ya. Baik. Nanti Ibu bisa melihat di surat ke-21 ya. Di Tadaburi surat ke-21 mulai ayat 82 sampai kalau tidak salah ayat 88. 82 sampai 88. Monggo Ibu catat dulu. Nanti setelah ini Ibu bisa tadaburi ayat itu ya. Ayat surat ke-21 surat Al-Anbiya ayatnya 82 sampai 88. Tentang apa itu? Tentang jalannya para nabi ketika dikasih ujian. Yang pertama siapa? Yang pertama tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu kan orang yang sangat luar biasa ya. Kaya raya, berkah hidupnya, keluarganya seperti surga. Ya, ya, beliau penuh kasih cinta, kasih sayang, dermawan, ahli ibadah, masya Allah. Intinya beliau itu adalah perwujudan surga Allah. Hidupnya nikmat luar biasa. Kaya raya, dermawan, dicintai masyarakat, dicintai anak-anak, dicintai istri, masya Allah, dicintai Allah. Oh luar biasa, indahnya Nabi Ayub. Namun ada yang seri Bapak Ibu, ada yang tidak suka. Siapa? Setan. Setan protes sama Allah. Ayub gitu karena dikasih engkau fasilitas luar biasa nih. Ya. Ayub begitu karena dikasih fasilitas yang banyak sama engkau. Coba kalau dikasih yang tidak baik. Misalkan kemiskinan. Paling dia nggak ibadah sama Allah. Gitu kata setan. Kata Allah tidak. Ayub akan tetap ibadah kepada Allah. Ah masa? Bahasa kita begitu. Ya silakan kau. Jadi Allah mengizinkan. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita kecuali diizinkan Allah. Jadi, kenapa Nabi Ayub dikasih oleh Allah ujian? Karena memang Allah izinkan. Izinkan kepada setan. Kepada siapa? Setan untuk mengerjainya kan. Berawal dari kehilangan apa? Kehilangan lahannya ya, hartanya hilang. Tapi beliau tetap ibadah pada Allah. Kesel kan si setan.
Anaknya dihilangkan sama setan. Diambil sama Allah ya. Wasilahnya setan gitu ya, yang yang dolim gitu kepada Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub? Tetap ibadah sama Allah. Selanjutnya, Masya Allah, kesehatannya diambil, dikasih penyakit kulit tuh Nabi Ayub. Wah, semuanya gatal-gatal. Masya Allah. Istrinya meninggal kan? Hanya satu yang tetap setia. Bukan hanya itu, karena saking takutnya masyarakat, Nabi Ayub diusir dari kampungnya dan diusir dari rumahnya. Masya Allah. Gimana Nabi Ayub berasa? Enggak, tetap ibadah pada Allah. Ya. Bahkan sampai istri itu bilang kepada Nabi Ayub begini, wahai suamiku, engkau kan Nabi. Karena engkau Nabi, tolonglah. Itu doa sama Allah agar engkau disembuhkan. Apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama saya sehat? Berapa lama saya sakit? Sehatnya kurang lebih 20 tahun. Sehat. Sakitnya baru 7 tahun. Kata Nabi Ayub, saya malu berdoa kepada Allah. Nah, saya malu berdoa kepada Allah. Apa kira-kira pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ayub itu? Pelajaran yang utama dari Nabi Ayub itu ketika dikasih oleh Allah ujian adalah, ini adalah hakikat nanti ya, hakikat dari manasik qalbu sebetulnya. Dan juga hakikat haji dan umroh. Apa sih? Kenapa beliau begitu sangat tenang, begitu sangat, bahkan beliau malu ketika mau berdoa? Kenapa? Karena beliau berserah diri kepada Allah. Hakikat kurban itu sendiri adalah berserah diri pada Allah. Jadi beliau menerima apapun dong. Aku ini kan makhluk Allah. Aku ini kan ciptaan Allah ya. Aku terima apapun yang Allah beri. Beliau malah malu gitu untuk doa. Nah, ini yang untuk kita pelajari. Tapi ketika kondisi sakitnya ini telah mengganggu ibadahnya. Kondisi sakitnya telah mengganggu ibadahnya, barulah beliau berdoa. Bagaimana doanya? Robbi inna masan yadurru wa anta arhamar rahimin. Rob, sungguhnya aku sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih, maha penyayang. Adakah di sana minta disembuhkan sama Allah? Tidak ada. Tapi lihat ayat selanjutnya. Pastajabna. Allah kabulkan doanya. Fakasyafna, dan Allah angkat semua penyakitnya. Semua ujiannya diangkat. Setelah apa Bapak Ibu? Setelah beliau berserah diri. Gitu. Atau kisahnya Danun, Wadanun, dan kisahnya Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan, Bapak Ibu. Beliau masuk dalam perut ikan, beliau berada dalam kegelapan yang sangat luar biasa gelap, kemana-mana tidak ada. Beliau malah munajat kepada Allah. Apa munajatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu terus beliau melakukan itu sampai akhirnya beliau titik pada kepasrahan yang mendalam pada Allah. Pastajabna lagi. Maka Allah kabulkan. Ya. Apa yang diinginkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan akhirnya beliau dikeluarkan dari gham, dikeluarkan dari duka cita, dikeluarkan dari kegelapan. Ibu nanti lihat di dalam ayat tersebut, ternyata Allah angkatnya bukan dari perut ikan, tapi Allah angkat dari apa? Minal gham. Gham itu kalau dalam bahasa Arab itu awan gelap atau duka cita. Padahal di sananya kan masuk ke dalam perut ikan, tapi Allah angkat dia dari gham. Ini Al-Quran ini memberikan pada kita sebuah sebuah tanda bahwa mungkin besok banyak orang yang masalahnya seperti Nabi Ayub. Artinya lihat depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok, nggak ada pintu gitu, nggak ada jalan keluar. Kata Allah, ikuti cara Nabi Ayub, Nabi Yunus, apa? Munajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nanti kita bahas Bapak Ibu, hakikat rahasia dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu apa? Sehingga nanti ketemu dengan pastajab. Allah angkat. Nabi Zakaria lihat juga di dalam surat Anbiya. Nabi Zakaria ini sudah lama dikasih oleh Allah beban yang sangat berat, apa? Tidak punya anak. Tapi setelah beliau berserah diri pada Allah, pastajab, Allah kabulkan. Allah berikan kepada Nabi Zakaria Yahya. Jadi pertanyaan Ibu tadi, kenapa ya saya sudah datang kepada Allah, kok ujiannya bertubi-tubi? 1,
Bisa jadi ini Allah sedang menguji ibu untuk masuk ke level taslim. Taslim itu apa? Berserah diri kepada Allah. Ya, kita diminta untuk berserah diri kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi barangkali kita belum berkunjung, belum bertemu Allah. Ya, ada dua. Ya, kita evaluasi. Kalau saya sering menyampaikan, kalau kita dikasih oleh Allah sesuatu yang kurang menyenangkan tuh ada 5 adabnya. Satu, selalu kita sampaikan, ini atas izin Allah. Yang kedua, ini pasti baik untuk saya. Yang ketiga, ini pasti ada dalam kemampuan saya. Yang keempat, ini pasti karena dosa saya. Yang kelima, hanya Allah yang bisa mengangkatnya. Nah, kalau kita fokus ke 5 ini, insya Allah, Ibu, ketika kita dikasih ujian, fokus kita ini bukan bagaimana hilang ujian, tapi fokus kita bagaimana Allah mengampuni kita. Jadi, saat kita sudah dikasih oleh Allah banyak, kita sudah berkunjung ke Mekah, ke Umroh, Baitullah, kok masih masalah ujiannya banyak, kok kenapa? Nah, itu evaluasi. Bisa jadi memang di hati kita belum ada Allah, gitu ya. Di hati kita masih ada dunia, gitu. Atau yang kedua, memang Allah sedang menguji kita untuk sampai tahap seperti tahap Nabi Ayub, berserah diri, nanti Allah angkat. Nah, kira-kira begitu. Nanti untuk lebih mendalam, silakan Ibu tadaburi ayatnya ya, surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 82 sampai 88. Bapak Ibu yang masih mendengarkan juga boleh untuk melihat, karena ini adalah jalan para Anbiya. Demikian, Pak Arif. Monggo kalau mau dilanjut. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan, ada yang angkat tangan satu dengan dari Pak Wahid Ansori. Oke, siap. Ya, satu lagi. Silakan Pak Wahid yang merasa angkat tangan tadi. Kalau tidak ada, saya akhiri. Insya Allah kita lanjut di sesi atau kajian lanjutan Ustadz ya, besok hari Sabtu. Oke, siap. Oke, Dengan jam yang sama, jam 5:30 ba'da subuh menjelang syuruk. Kita akan ada lanjutan dan insya Allah kita adakan istiqomah setiap hari Sabtu jam 5:30. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dep. Barakallah, sampai ketemu insya Allah pekan depan. Izin saya pamit terlebih dahulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.